sehat, jumpa lagi bersama saya Suster Mei. Di video kali ini kita akan membahas tentang komplikasi luka kaki diabetes. Sahabat sehat, diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit kronis dengan kadar gula darah yang tidak normal atau tinggi dan dapat menyebabkan komplikasi yang serius apabila tidak diobati. Seseorang dapat dikatakan atau terdiagnosa diabetes apabila kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per dl dan kadar gula darah puasa adalah lebih dari 126 mg per dl. Prevalensi pasien pengidap diabetes di Indonesia mencapai 6,2%, yang artinya lebih dari 10,8 juta orang menderita diabetes per tahun 2020. Sedangkan di tahun 2030 diperkirakan meningkat menjadi 21,3 juta kasus. Sahabat sehat, peningkatan jumlah kasus disebabkan karena masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran mengenai penyakit diabetes dan resikonya. Tidak hanya itu, sahabat sehat, gaya hidup malas gerak juga menjadi faktor pemicu banyak orang mengidap diabetes. Sahabat sehat, penyakit diabetes tidak boleh diabaikan. Apabila kadar gula darah penderita diabetes tidak dikendalikan, berbagai resiko komplikasi bisa terjadi. Komplikasi diabetes terbagi menjadi dua, yaitu komplikasi jangka pendek atau akut dan komplikasi jangka panjang atau kronis. Komplikasi jangka pendek atau akut seperti hipoglikemi, yaitu terjadi ketika kadar glukosa darah atau gula di dalam darah menurun dan berada di bawah nilai normal. Selain itu, ada ketoasidosis atau kondisi saat produk asam darah di dalam tubuh atau yang disebut keton jumlahnya tinggi. Salah satu tanda khas saat seorang penderita diabetes mengalami ketoasidosis ini adalah munculnya bau mulut yang beraroma buah. Sedangkan sahabat sehat, untuk komplikasi jangka panjang atau kronis umumnya sudah mempengaruhi berbagai organ di dalam tubuh seperti mata, saluran pencernaan, ginjal, dan jantung. Komplikasi kronis juga dapat menyerang saraf dan kulit seperti luka kaki diabetes atau di dalam bahasa kedokteran disebut dengan ulkus diabeticum. Sahabat sehat, komplikasi luka kaki diabetes dapat berlangsung lama apabila tidak diobati oleh dokter. Bahkan jika tidak ditangani dengan baik, kaki diabetes ini dapat mempengaruhi atau mengurangi kualitas hidup pasien diabetes. Kerusakan saraf dan pembuluh darah adalah penyebab terjadinya kaki diabetes. Kerusakan saraf dapat terjadi saat kadar gula darah tidak dikendalikan sehingga memicu munculnya luka. Sahabat sehat, menurut konsensus pengelolaan dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2, kaki diabetes atau luka diabetes dapat dideteksi sejak dini. Gejala yang muncul atau timbul pada penderita kaki diabetes yang sering ditemukan antara lain. Yang pertama, perubahan warna kulit. Kemudian yang kedua, perubahan suhu kulit. Yang ketiga, bengkak di kaki atau pergelangan kaki. Yang keempat, luka terbuka di kaki yang lambat sembuh atau mengering dan dapat menyebabkan infeksi. Yang kelima, kuku kaki yang tumbuh ke dalam atau kuku kaki yang terinfeksi jamur, kapalan, adanya retak kering di kulit, terutama di sekitar tumit. Yang keenam, bau kaki yang tidak biasa atau tidak kunjung hilang. Sahabat sehat, ulkus diabeticum terjadi ketika luka di kulit terbuka sampai ekstremitas bawah
Apabila demikian, pengobatannya membutuhkan waktu yang lama dan harus konsisten. Sebab luka terjadi akibat komplikasi makroangiopati atau gangguan di pembuluh darah besar dan dapat berkembang karena adanya infeksi. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya gangren, yaitu kondisi jaringan tubuh yang mati karena tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup. Jika diabaikan, luka bisa menjadi semakin parah dan kaki Anda beresiko diamputasi. Sahabat sehat, bagaimana cara mengatasi atau mencegah kaki diabetes? Untuk mencegah kaki diabetes, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain. Yang pertama, mengendalikan dan menjaga kadar gula darah tetap normal. Yang kedua, minum obat. Yang ketiga, menjaga pola makan sehat. Yang keempat, merawat kaki secara rutin, termasuk menggunting kuku secara lurus mengikuti bentuk normal jari kaki. Jangan lupa mengeringkan kaki dengan handuk setelah mencuci kaki. Memberikan pelembab setelah mencuci kaki, kecuali di sela-sela jari. Memakai alas kaki yang nyaman dan lembut, baik di luar maupun di dalam rumah. Periksa sepatu sebelum dipakai untuk melihat adanya kerikil, batu, atau duri. Yang kelima, hindari merendam kaki dengan air hangat. Pasti sahabat sehat bertanya, mengapa tidak boleh merendam kaki dengan air hangat? Alasannya, penyandang diabetes harus berhati-hati ketika berendam kaki dengan air hangat. Apalagi jika tidak didampingi. Air yang terlalu panas bisa jadi dirasakan hangat oleh penyandang diabetes. Alhasil, hasil merendam kaki adalah kaki yang melepuh dan menjadi awal dari terjadinya infeksi luka yang serius. Hindari menggunakan alat tajam untuk menghilangkan kapalan di kaki. Yang keenam, hindari gunakan alas kaki dan kaos kaki yang sempit. Yang ketujuh, apabila terdapat luka, tutuplah dengan kain kasa bersih dan segera konsultasi langsung ke dokter. Sahabat sehat, penanganan kaki diabetik harus dilakukan secara menyeluruh. Penderita kaki diabetik diharuskan menjalani pola hidup sehat dan mengkonsumsi obat-obatan agar kadar gula darah dapat terjaga. Gula darah yang terkontrol akan mempercepat proses penyembuhan luka kaki diabetes serta mencegah komplikasi diabetes lainnya. Sahabat sehat, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Saksikan terus video-video saya tentang informasi kesehatan lainnya di channel Suster Mei. Dan seperti biasa, apabila Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share kepada semua teman-teman atau saudara. Jangan lupa mengklik lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikut. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama penjelasan saya. Sampai jumpa. Bye-bye.